Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, begitu juga menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, suri tauladan, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan masih dalam Alkitab, yaitu Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai pada pertanyaan Malaikat Jibril alaihissalam tentang masalah iman. Apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi. Ya, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas kemarin, iman kepada Allah ini ada 4 perkara. Yang pertama iman biwujudihi, iman dengan wujudnya. Yang kedua iman dengan rububiyahnya. Yang ketiga iman dengan uluhiyahnya, dan yang keempat hari ini adalah iman dengan asma wa sifat. Apa itu? Ya, antu'mina bil asma'i was sifat. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala alal wajhil la'iq bihi min ghairi tahrif. Dengan dengan kriteria yang layak. Ya, dengan sifat-sifat yang layak tanpa ada penyelewengan, ta'til, peniadaan atau takyif, begitu juga tanpa bertanya bagaimana, wala tamsil, tanpa memberikan permisalan. Faman harrafa ayatis sifat, maka barang siapa yang mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat tentang sifat-sifat, au ahadis as-sifat, atau tentang hadis-hadis sifat-sifat, fa innahu lam yuhaqqiq al-iman billah, maka sesungguhnya dia tidak merealisasikan secara benar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qala qaumun ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, dalam surat Thaha ayat 5 ini masyhur, ya, perdebatan masalah ini, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya, istawa, bersemayam. Ada kaum yang mengatakan istiwa itu adalah istaula, menguasai. Ma'anna makna istiwa, padahal makna dari istawa adalah syar'an wa lughatan ala wartafa 'alal arsy, tinggi dan di atas, ya, di atas arsy. Ya, lakinnahu 'uluwun khas, tetapi tinggi di sini adalah tinggi yang khusus. Laisal 'ulu al-'am, dia bukan tinggi yang secara umum yang kita ketahui, ala jami'il makhluqat. Ya, fahadzal ladzi fassara istawa bistaula lam yuhaqqiq al-iman. Maka orang yang menafsirkan istawa dengan kata-kata istaula, menguasai, maka dia tidak menunjukkan atau mewujudkan, ya, iman itu secara benar. Li'annahu, ya, nafa sifata asbataha Allah li nafsihi. Kenapa? Karena dia sesungguhnya sudah menafikan, ya, meniadakan tentang sifat yang padahal Allah sendiri yang memberikan sifat tersebut. Wal wajib isbat as-sifat. Maka kewajiban kita hanya apa? Menetapkan sifat-sifat yang sebagaimana Allah sudah tetapkan. Wa man qala, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya lima khalaqtu biyadai, dalam surat Shad ayat 57, ya, yaitu terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya.
Ai biqudrati. Ada yang mengatakan biyadai di sini adalah tangan di sini adalah dengan kudrati. Au biquwati atau dengan kekuatanku. Walaisa lillahi yadun haqiqah. Ya. Maka dia mengatakan bahwasanya ya Allah itu tidak punya tangan secara hakikat. Secara hakikatnya Allah tidak punya tangan. Lam yuhaqqiq al-iman. Maka dia tidak mewujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Lau haqqaqal iman billah, kalau seandainya dia betul-betul mewujudkan atau merealisasikan, ya, dia akan mengatakan lillahi azza wa jalla yadun haqiqah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang hakiki, lakin la tamasala aidil makhluqin, akan tetapi ya, yaitu akan tetapi dia tidak akan memisalkan, menyamakan tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sama, ya, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semacam sekarang kita saja, mohon maaf, tangan kita, mohon maaf, dengan tangan tangan manusia dengan tangan monyet, atau bukan tangan lah, kaki. Ya, kalau tangan kan mungkin kita saja yang, tapi kalau kaki, kita berbicara kaki. Ya, kakinya semut, kakinya, mohon maaf, kakinya manusia, kakinya monyet, belum kakinya gajah dan sebagainya, itu beda. Ya, begitu juga mulutnya dan sebagainya. Ini terjadi ya di kalangan makhluk, sudah terjadi berbeda-beda. Ya. Jadi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mensifat, artinya tidak menafikan ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, ya sudah kita tetapkan Allah punya tangan, cuman tangannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti tangannya makhluk. Li'annana la natahaddas 'anillahi illa ala hasabi ma akhbarana Allahu bih. Ya, an nafsi. Sesungguhnya kita tidaklah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Sebagaimana yang memang dikabarkan kepada kita. Siapa yang mengabarkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala an nafsihi, tentang dirinya. Fa idza kunna la yumkinu an natahaddas, jika kita bahwasanya tidak mungkin berbicara an syakhsin lam narahu, yang kita tidak pernah melihat seseorang tersebut, si fulan tersebut. Ya, wa in kana indana fil balad, meskipun ya, wa in kana indana fil balad, meskipun kita satu kota. Ya, ingat, kita yang berada dalam satu kota saja atau satu wilayah, tidak semua orang itu kita kenal. Ya, kalau kita disebutkan namanya, kamu kenal dengan ini, kamu pernah melihat ini, kita masih yang mana ya orangnya. Ya, maka kita tidak mungkin mensifati orang tersebut, oh orangnya punya ini, ya punya ini dan sebagainya. Tidak mungkin kita mensifati. Oh, kulitnya warnanya ini ya, hidungnya agak begini, matanya agak begini, rambutnya agak begini. Tidak bisa kita mensifati. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihatnya. Walaupun meskipun dia berada dalam satu kota atau satu wilayah dengan kita. Karena kita tidak pernah melihatnya, sehingga kita tidak bisa mensifatinya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa natahaddas 'anillahi ta'ala bila ilm. Bagaimana kita akan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana zat Allah dan sebagainya. Sebagaimana Allah ceritakan, bagaimana kita bisa mengatakan hal tersebut tanpa ada keilmuan. Wa man qala, ya, kita sebenarnya insyaallah kita akan bahas sedikit saja tentang masalah asma sifat ini saja. Ya. Nanti dengan kita tidak terlalu dalam, yang intinya adalah bagaimana pemahaman salaf tentang masalah asma wa sifat. Wa man qala, ya, ada yang mengatakan innallaha la yatakallamu bikalamin masmu', tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah berfirman. Jadi ada suatu kaum yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara dengan pembicaraan yang tidak didengar. Subhanallah. Walakin kalamahu huwal ma'nal qa'im bi nafsi. Jadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah makna yang berdiri sendiri. Artinya bukan Allah. Jadi Allah ciptakan dari yang lain. Ini kan tambah ribet. Wa ma sami'ahu Jibril. Bahkan ketika Allah berfirman, Jibril itu tidak dengar. Terus bagaimana? Ya. Jadi ini adalah sebuah permainan saja. Ya.
Jadi ini sebuah orang ingin berusaha menggelincirkan manusia, menggelincirkan kaum muslimin untuk memahami ya sesuatu yang akhirnya nanti berbahaya bagi akidahnya, yang akan menimbulkan bahaya bagi keyakinannya. Ya, ini banyak ya berbicara tentang kalam, tangan dan sebagainya, nanti kaki dan sebagainya, Allah turun, ini banyak. Sehingga bagaimana sifat kita bagaimana sikap kita tentang asma dan sifat ya, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kita menyikapinya, kita ambil. Ya. Sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh waqad su'ilal Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya ya tentang rahimahullah an qaulillahi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini pernah ditanya kepada Imam Malik tentang masalah kaifa istawa. Bagaimana itu istawa? Allah mengatakan Allah ya 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy yaitu beristiwa. Jika ada yang tanya begitu, ditanya Imam Malik. Maka artinya Imam Malik hanya mengatakan, ya kita ambil garis besarnya, al-istiwa ghairu majhul. Maksudnya apa? Istiwa itu maklum. Istiwa itu ma'ruf di kalangan para ulama, di kalangan para ahli bahasa. Istiwa itu artinya ini. Ya. Istawa. Kemudian apa? Ya, wal kaifu majhul. Sedangkan berbicara atau bertanya tentang bagaimana Allah itu beristiwa, ini ghairu ma'qul. Tidak bisa dinalar. Ya, bagaimana ya Allah itu bersemayam, Allah itu bagaimana ya? Tidak bisa dinalar dengan akal. Ya, kalau kita saja, kita dikatakan duduk. Ya, ketika saya katakan mohon maaf, ya Pak seumpama saat ini si fulan duduk. Kita tidak pernah melihat, tapi kita bisa bagaimana ya duduknya. Kita tidak tahu seperti itu. Duduknya seperti apa? Apakah duduk di atas kursi? Apakah duduk bersila? Apakah duduk seperti orang yang tahiyat dan sebagainya? Kita kan tidak tahu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka wal kaifu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul. Maka ketika bertanya tentang bagaimana, ini ghairu ma'qul. Tidak bisa dinalar. Tidak sama. Ya, karena tidak sama. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman kepadanya wajib. Wajib tentang kata-kata istiwa ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian apa? Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang hal tersebut adalah hukumnya bid'ah. Ya, kok begini ya, kok begini ya, kok begini akan muncul. Ya, akan muncul. Sehingga ada sebuah riwayat yang mengatakan la tufakkiru fi dzatillah wa la tuzakkiru fi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, tapi pikirlah bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan nyampe otak ini. Ya sudah, kewajiban kita mengimaninya. Sehingga tidak bertanya, jangan bertanya dalam hal tersebut. Kenapa? Bertanya dalam hal tersebut bid'ah. Ya. Sehingga jawaban semua untuk hal-hal apapun itu nanti, ya sudah. Kalau seandainya Allah mengatakan zatnya, Allah mengatakan dirinya punya tangan. Seperti tadi. Ya. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan dengan dengan tanganku. Allah katakan dengan tanganku. Ya sudah, artinya apa? Tangan itu ma'ruf. Wal kaifu majhul. Akan tetapi ghairu ma'qul. Dan bagaimana bentuknya ya, ini tidak bisa dinalar. Kemudian apa? Wassu'alu, kemudian imanu bihi wajib. Akan tetapi beriman kepadanya, Allah punya tangan, itu hukumnya wajib. Ya, kemudian apa? Dan bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Artinya semua nanti. Begitu juga nuzul Allah turun. Ya, dan sebagainya. Ini lebih selamat sebagaimana dikatakan. Kalau kita lihat ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah.
Ya sudah, kenapa lagi kita bingung-bingung, sudah menetapkan seperti Imam Malik rahimahullah. Baik, itu yang pertama. Ya, itu yang keempat, yaitu iman tentang asma dan sifat. Sehingga rumusnya adalah ketika kita ditanya tentang sifat Allah, itulah kita ikuti sebagaimana jawaban Imam Malik yang masyhur di kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW menjawab ketika ditanya apa itu iman kepada Allah, Rasul jawab yaitu iman kepada Allah pertama. Kita sudah selesaikan, ya, iman kepada wujudnya, iman kepada iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifat. Sekarang kita akan bicara iman, ya, apa itu iman? Tu'mina billahi wa malaikatihi. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Bada abil malaikah qabla rusul wal kutub. Ya, jadi kenapa malaikat yang duluan sebelum rasul, sebelum kitab? Ya. Li'annahum alamun ghaibiyun. Kenapa? Karena malaikat ini adalah alam yang gaib. Amar rusul wal kutub. Adapun yaitu para rasul, ya, begitu juga kitab, fa'alamun mahsus, maka dia adalah alam yang bisa mahsus, yang yang bisa indrawi, ya, mahsus itu bisa dirasa dan sebagainya, ya, ini indrawi. Sedangkan alamnya malaikat itu adalah alamnya gaib. Fal malaikatu yudhiruna bil his. Ya, bahwasanya para malaikat itu la yadharuna bil his illa biidnillah. Artinya apa? Dia tidak bisa ditampak, artinya tidak bisa tampak dengan atau tidak bisa terlihat bil his dengan dengan indrawi. Kecuali apa? Dengan adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qad khalaqallahu al malaikata min nur. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Ini kan sudah kita pelajari dari kecil. Kalau kita ditanya, ya, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Kemudian jin dari apa? Dari api. Manusia dari tanah. Kan ini sudah artinya pelajaran kita di waktu kecil, Masya Allah. Ya. Kama sabata anin Nabi SAW. Ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Wahum la yahtajuna ila aklin wa syurbin. Dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, malaikat itu adalah makhluk, bukan bukan Tuhan. Bukan istilahnya dikatakan menteri dan sebagainya, tidak. Ya, malaikat itu bukan Tuhan, bukan juga ada yang mengatakan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Wal iyadu billah. Bukan. Ya. Jadi malaikat itu adalah sama, yaitu makhluk, sama dengan kita. Cuman asalnya saja yang berbeda. Tetapi semuanya kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu adalah makhluk yang tidak membutuhkan makan dan minum. Ya, walihada qila, ya, li'annahu somadun laisa lahu ajwaf, ya, somdun, ya. Yaitu bahwasanya li'annahu somdun, ya, kenapa? Sesungguhnya dia itu adalah laisa lahum ajwaf, tidak memiliki lambung. Fala yahtajuna ila aklin wa syurbin wala syurbin, sehingga tidak butuh, karena tidak ada lambungnya, dia tidak butuh makan dan minum. Fatu'minu, ya, fanu'minu anna hunaka alaman ghaibiyan humul malaikah, sehingga kita apa? Mengimani di sana itu ada alam yang gaib, yaitu siapa mereka? Yaitu para malaikat. Wahum asnaf. Mereka ini bermacam-macam. Wa wazaifihim, ya, wa wazaifuhum aidha. Begitu juga tugas-tugasnya berbeda-beda. Hasba hikmatillahi azza wa jalla, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kal basyari asnaf wa wazaif asnaf. Ya, kita manusia saja sama, ya. Berbagai macam. Begitu juga tugasnya macam-macam, kerjaannya macam-macam. Ya.
Sehingga wal imanu bil malaikah yatadammanu, maka ada beberapa perkara yang berkaitan dengan iman dengan para malaikat. Yang pertama, bahwasanya al imanu bi asma, imanu bi asma'in man alimna asma'ahum. Yaitu pertama, kita beriman dengan nama-nama yang kita ketahui namanya. Ya, yang artinya maksudnya di sini yang dinaskan baik Al-Qur'an maupun sunnah. Kita beriman dengan nama-nama malaikat tersebut. Ya, yang sudah diberi, yang dinaskan, yang memang ada dalilnya. Oh, ada malaikat ini namanya ini. Jelas. Maka kita beriman dengan malaikat tersebut yang namanya memang ada. Mislu an nu'mina bi anna hunaka malakan ismuhu Jibril. Seperti kita beriman bahwasanya ada malaikat namanya malaikat Jibril. Kita harus beriman dengan Jibril alaihi assalam. Ini kan banyak. Ya, sangat banyak, apalagi dalam hadis-hadis disebutkan, yaitu Jibril alaihi assalam. Yang kedua, an-nu'mina bima lahum min a'malin, ya. Kita beriman bahwasanya malaikat ini punya tugas-tugas. Ya, jadi malaikat ini punya tugas-tugas. Ya. Apa seperti Jibril? Ya, muwakkalun bil wahyi. Beliau itu menjadi wakil, artinya yang diwakilkan ya malaikat yang membawa wahyu. Ya. Yanzilu bihi min indillahi ila rusulihi. Yang mana dia turun dengannya dengan wahyu tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila rusulihi, yang akan disampaikan kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada Mikail. Ya, muwakkalun bil qatar au bil matar, yaitu malaikat yang mengatur hujan. Ya, wan nabat ay nabatul ardi, yaitu mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, nabatul ardi. Yang menumbuhkan bumi. Sehingga kalau kita dulu masih kecil, Mikail itu adalah malaikat yang membagikan rizki, kan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam bahasa Arab ada namanya pelajaran ijaz, hias, ya, ijaz, ya, bahasa majazul mursal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, Allah menurunkan dari langit itu adalah rizki. Apa yang dimaksud dengan rizki di sana? Oh, yang dimaksud dengan rizki di sana adalah hujan. Kok kata Allah? Padahal berarti di sini ya ada orang yang mengatakan hati-hati, ya. Oh, berarti Allah itu bohong dong. Katanya Allah menurunkan rizki. Ya. Bukan bohong, justru kita yang salah memahami maksud dari rizki itu adalah hujan. Kenapa Allah katakan hujan? Jadi hujan di sini ketika hujan itu turun, kemudian apa? Yang namanya hujan dia akan menyuburkan tanaman. Ya, airnya ada sehingga tumbuhan menjadi tanaman menjadi tumbuh dengan subur. Kalau tumbuh dengan subur nanti panennya padinya dan sebagainya, apapun itu tumbuhan akan tumbuh semuanya, kemudian setelah itu dipanen. Kalau sudah dipanen bisa sebagian dimakan, bisa sebagian dijual, rizki. Sehingga Mikail itu adalah muwakkalun bil qatar. Ya, mungkin bahasa kita dulu masih kecil yaitu yang membawa rizki. Ya. Wa Israfil, begitu juga ada nama malaikat Israfil, muwakkalun bin nafakh fis-sur, yang akan meniup trompet nanti. Ya, yang akan meniup trompet. Haula'is salasah, mereka tiga. Jadi tiga malaikat ini adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhum indama yastaftihu salatal lail. Ya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam jadikan zikir ketika baca doa iftitah di salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, dijadikan sebagai doa iftitah. Ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang namanya Jibril, ada malaikat namanya Mikail, ada malaikat namanya Israfil. Ini yang kita ketahui namanya.
Wal hikmah min hadza, sedangkan hikmah dari hal ini apa? Anna kulla wahidin minhum muwakkalun bihayatin. Ya, bahwasanya setiap satu dari mereka semuanya itu apa? Muwakkalun bihayah. Ya, yaitu apa namanya? Yang membawa kehidupan. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi wa huwa hayatul qulub. Ya, yaitu Jibril apa namanya? Yang membawa wahyu yang mana dia akan menghidupkan hati. Kama qala azza wa jalla. Ya, wa Mikail muwakkalun bil qatar wan nabat wa huwa hayatul ardi. Mikail juga begitu. Ya, bahwasanya dia kan tadi apa namanya? Dia diwakilkan untuk hujan, masalah hujan. Berarti hujan di sini akan ada namanya tumbuhan. Maka kalau ada tumbuh berarti apa? Hayatul ardi, dia menghidupkan bumi. Wa Israfil muwakkalun bin nafakh fis sur. Begitu juga Israfil ya yang apa namanya yang diserahkan untuk meniup trompet. Wa huwa hayatun nas. Yang mana trompetnya Israfil ini adalah untuk menghidupkan manusia kembali. Apa kehidupan apa? Kehidupan yang abadi. Setelah kematian kemudian apa? Ditiupkan trompet. Trompet ini peniupannya adalah untuk apa namanya dibangkitkan manusia kembali, dihidupkan kembali dengan kehidupan yang abadi. Wal munasabah zahirah, sehingga kita bisa lihat di sini ila annahuna li annaka idza qumta minan naum faqad ba'bu, ya. Ingat ketika bahwasannya kita bangun dari tidur faqad bu'ista min maut. Sesungguhnya kita apa? Kita ini apa namanya dibangunkan oleh Allah Subhanahu apa namanya faqad bu'ista min naum. Sesungguhnya kamu dibangkitkan dari yang namanya kematian. Jadi orang yang tidur itu adalah sebenarnya adalah kematian kecil. Bisa, artinya Allah apa namanya? Allah mampu. Allah berhak. Artinya kalau seandainya dia tidur, dibuat tidur selama-lamanya, Allah mampu. Tapi Allah kembalikan ruhnya kembali. Ya, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga tidur kita itu secara tidak langsung adalah kematian kecil bagi kita. Sehingga kalau kita lihat ya sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, ya wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Maksudnya apa? Tidur. Jadi wafat kecil namanya. Ya. Begitu juga apa namanya? Dalam surat Az-Zumar ayat Allah Ta'ala Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ya, ada yang memang Allah buat tidur selamanya. Nggak dikembalikan ruhnya. Ada yang Allah kembalikan ruhnya. Yang artinya apa? Akan diberikan nanti sampai ajalin musamma. Sampai memang ada ajalnya. Sesuai ya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, idza kana al-qiyam minal laili ba'san wa haula'il malaika as-salasa al-kiram kulluhum wakaluna bihayah sharat al-munasibah wadihah. Ya. Bahwasannya bangun kita dari apa namanya ya qiyamul minal lail ya itu adalah bangkit ya ba'san wa haula'il malaika as-salasa al-kiram kulluhum wakaluna bihayah. Maka tiga orang tadi atau tiga malaikat tadi ya. Jadi itu adalah malaikat yang al-kiram yang mulia kulluhum wakkaluna bihayah yang mana memang diwakilkan ya dijadikan wakil untuk apa? Bihayatin dan untuk kehidupan sharat al-munasibah wahidah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya wadihah yaitu apa namanya munasabah yang sangat-sangat jelas. Kadzalika yajibul iman bima li ba'dil malaikah min a'malin khassah. Begitu juga kita beriman tentang para malaikat ya, sebagian para malaikat yang mereka mempunyai tugas-tugas yang khusus. Ya, famasalan, contoh. Hunaka malaikatun wa wadhaifuhum an yaktubu a'malal ibad. Ada malaikat yang memang apa? Tugasnya itu adalah mencatat seluruh amalan ibadah, seluruh amalan-amalan seorang manusia, semua malaikat. Yaitu ada sebagian malaikat yang memang dikhususkan untuk bagian
pencatatan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18, walaqad khalaqnal insana, ya sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, ya, di jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah sudah katakan bahwasanya kami ini lebih dekat daripada urat leher. Ya, kami ini lebih dekat daripada urat leher. Artinya Allah tahu. Ya, jadi apa yang tersembunyi dalam hati Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Sehingga apa Allah katakan lagi, yatalaqal mutalaqqiyan, ya, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat, ya, 'anil yamini wa 'anil shimal, ada yang di kanan dan kiri dalam keadaan duduk, qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat ini kan masyhur. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia dari sebuah kata-kata kecuali ada di sisinya malaikat yang sangat dekat atau malaikat pengawas raqib yang selalu hadir. Artinya apa? Tidak pernah absen. Ya, kalau kita kan diberikan tugas, kita manusia nih, kan punya tugas. Ya, kalau kita punya tugas biasanya kan artinya kadang tidak sempurna bisa kita laksanakan. Ya, ada kalanya kita tidak bisa hadir. Mungkin karena sakit, atau mungkin ada keperluan yang sangat mendesak, atau mungkin ada acara, hajatan dan sebagainya. Kan kadang-kadang kita izin lah, tidak masuk kerja dan sebagainya. Tapi malaikat tidak pernah. Ya, jadi tidak pernah, artinya apa? Selalu mengawasi. Ya, selalu mengawasi, atid, raqibun atid, yang artinya pengawas yang selalu hadir, tidak pernah goib. Tidak pernah goib, selalu hadir. Ya, fahaula, sehingga apa? Mereka itu adalah muwakkaluna bi kitabati a'mali bani Adam. Mereka adalah para malaikat yang apa? Yang bertugas untuk menulis seluruh amalan Bani Adam. Ditulis. Yang baik ditulis baik, yang buruk ditulis buruk. Jadi tidak ada silang nanti. Oh, ini kebaikan ditulis, oh ini. Tidak, malaikat itu apa? Allah sudah berikan sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya para malaikat itu tidak akan yaksun, bermaksiat. Selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin salah. Ketika benar kita lakukan, baik kita lakukan, tidak mungkin ditulis salah, ya, tidak mungkin ditulis buruk. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia melakukan buruk, tidak mungkin ditulis yang baik. Jadi tidak bisa. Dan malaikat ini tidak terlihat. Masya Allah. Raqibun atid. Pengawas dan selalu hadir. Tidak pernah goib. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah. Selalu melakukan kebaikan. Selalu melakukan amal yang penuh dengan pahala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang jahar maupun secara sembunyi-sembunyi. Amin. Kemudian waqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, kalla bal tukadzibuna biddin, dalam surat Al-Infitar ayat 9 sampai 11. Allah taala mengatakan apa? Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Sekali-sekali tidak. Jangan, ya. Artinya
Jangan sekali-sekali. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian telah tukadzibuna biddin. Mendustakan agama. Ya, kalian mendustakan agama. Wa inna alaikum lahafizin. Ingat, sesungguhnya ya bagi kalian itu ada lahafizin yang selalu menjaga. Selalu menjaga. Kiraman katibin. Ya, si penjaga ini apa? Memiliki sifat yang mulia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, katibin, dan selalu mencatat. Subhanallah. Ya. Kalaupun seandainya Allah tidak menjadikan malaikat, Allah sudah tahu. Allah mampu menghitung dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mampu menghitung ya pahala yang kita lakukan. Allah mampu. Dan Allah berikan malaikat ini adalah sebagai takkid, sebagai penguat. Ya. Subhanallah, diberikan catatan. Makanya kan dalam surat yang lain Allah Ta'ala mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ada yang diberikan kitab dengan tangan kanan, ada yang diberikan kitab dengan tangan kiri. Subhanallah. Mudah-mudahan catatan kebaikan kita itu lebih tebal daripada catatan keburukan kita. Mudah-mudahan catatan keburukan kita nanti Allah kosongkan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.